Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rahmat Almansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio atau hidup, teknos atau teknologi sama dengan terapan, dan logos artinya ilmu. Artinya, ilmu mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Menurut European Federation of Biotechnology atau EFB, bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analogi molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini, aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu penggunaan agen biologi, menggunakan metode tertentu, dihasilkan suatu produk turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Menurut perkembangannya, secara umum bioteknologi menjadi dua, yaitu A. Bioteknologi konvensional atau sederhana. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak jumlah yang besar. Dalam bidang program, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Tetapi terdapat dalam definisi yang lebih jelas yang didefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Seiring dengan perkembangannya teknologi, definisi fermentasi meluas menjadi semua proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang merupakan metabolit primer atau sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam bidang 1. Bidang makanan, yaitu ada yogurt, keju, roti, kecap, tempe, dan cuka. Di bidang pertanian ada kultur jaringan, pembataran, dan hidroponik. Di bidang industri, penerapan bioteknologi konvensional di bidang industri itu diantaranya adalah teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengolahan limbah yang mengandung zat-zat berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi ini melibatkan mikrobia tertentu, diantaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Yang keempat, ada di bidang pengobatan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pengobatan, misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan isolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang vaksinnya telah dimatikan, bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang kelima, di bidang peternakan. Bioteknologi tradisional di bidang peternakan, misalnya pada domba
Ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. B. Bioteknologi modern. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan pangan. Produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Hal ini menurut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi dalam produksi bahan pangan menjadi solusi terbaik saat ini. Bioteknologi berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pupuk dan pestisida. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, para ilmuwan mengembangkan bioteknologi modern. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Memanipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenik. Melalui teknik rekayasa genetik, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Teknik ini dikenal juga dengan istilah DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke organisme lain. Pengaturan pola genetik ini melibatkan penggunaan gen organisme lain yang disisipkan ke biota DNA organisasi tertentu. Organisme yang menggunakan bagian gen organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah organisme transgenik. 1. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hawa sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan, tanaman ini juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Untuk membuat suatu tanaman transgenik, pertama-tama dilakukan identifikasi atau pencairan gen yang akan menghasilkan sifat tertentu. Sifat yang diinginkan beberapa tanaman termasuk telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu tahan lama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Yang kedua, hewan transgenik. Selain tumbuhan transgenik, juga ada hewan-hewan transgenik. Pada awal, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan sebagainya. Bioteknologi modern mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran hampir sama dengan bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat-alat canggih lainnya, misalnya pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika, dan hormon. Dengan demikian, bioteknologi merupakan proses memanfaatkan prinsip berbagai disiplin ilmu atas segala proses biologis guna meningkatkan potensial organisme. Bioteknologi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan modern, di mana keduanya dapat dimanfaatkan di berbagai bidang. Demikian presentasi ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.